kuliah di siang hari tadi, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, ya kita pindahkan di malam hari pada kesempatan malam hari ini. Ya, hari ini kita sama-sama akan membahas berkaitan dengan Al-Quran dalam pandangan Andre Uripin, kalau nggak salah ya, betul ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan dan juga kesuksesan hingga kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita buka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita semuanya, Allah ijabah semua permohonan dan keinginan kita semuanya. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita semua. La hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan kepada pemakalah untuk memulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Silakan. Tuh. Baik, bisa dimulai ya Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu studi orientalis Al-Quran, yaitu Bapak Dr. Ahmad Syafi'i, dan teman-teman sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang Al-Quran dalam pandangan Andre Uripin. Di sini saya mengambil judul Wahyu sebagai teks historis, analisis pemikiran Andre Uripin dan implikasinya terhadap studi tafsir Al-Quran. Internetnya, Najwa, internetnya coba dilihat lagi ya. Putus-putus, putus-putus. Tes, tes, coba Langsung. putus-putus saya. Yang lain putus-putus nggak? Iya Iya Pak. Pak, saya putus-putus juga Pak. Oke. Najwa cari posisi yang tepat deket internet mungkin ya. Najwa, ada pemakalan yang kedua? Eh, Tes, Najwa. oh, putus-putus. Halo Bapak, sudah terdengar? Tes? Ya, ya, silakan. Sudah Lanjut. terdengar belum? Ya, silakan lanjut. Sebentar Bapak. Ada pemakalan yang kedua ada? Belum masuk ya? Aulia, Aulia presentasi nggak? Aulia sudah Pak. Oh, sudah ya. Yang belum siapa yang belum? Iya Pak. Pak Andi Ramadhani, Pak. Ada Pak Andi? Mungkin dari kelas A, Ustadz. Karena dari kelas B untuk sementara satu orang dulu. Siapa? Andi Ramadhani sama Hilma Laila. Sudah Untuk ada? kelas Sudah ada belum? Hilma Laila ada. Mana Hilma Laila? Duluan, nggak apa-apa. Ayo. Andi Ramadhani mana nih? Sebentar Pak, kameranya Pak. Oke, oke.
Ya, sambil menunggu pemakalah ya, saya memberikan di awal aja statement-statementnya Andrew Ripin ya. Terdengar ya suara ya? Eh, Ripin ini, Ripin ini, Andrew Ripin ini dikenal sebagai muridnya John Wansbrook ya. Nah, ya, beliau itu mengembangkan kajian Al-Quran dengan pendekatan historis kritis. Ya, yang lebih hati-hati dibandingkan sama gurunya. Nah, Andrew Ripin ini lebih kepada kehati-hatian dalam mengembangkan kajian Al-Quran dalam pendekatannya historis kritis. Andrew Ripin ini tidak sepenuhnya ya menolak tradisi keilmuan dalam Islam atau keilmuan Islam, tapi beliau lebih menekankan pentingnya membaca kembali sejarah pembentukan teks Al-Quran. Ibaratnya harus ada pengulangan dalam proses membaca. Ya, jadi penting bagi dia itu menekankan membaca kembali sejarah pembentukan teks Al-Quran dengan manuskrip atau melalui manuskrip awal, juga melalui tradisi tafsir dan juga melalui analisis sejarah. Ripin ini juga berusaha menjembatani skeptisisme orientalis dengan apa? Dengan pengakuan atas kedudukan khusus Al-Quran sebagai teks keagamaan. Nah, Ripin berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak dapat dilepaskan dari konteks komunitas Islam atau komunitas Muslim awal. Ia memandang bahwa teks Al-Quran bukan semata-mata sebuah produk. Jadi teks Al-Quran itu bukan semata-mata sebagai produk pengalaman individual Nabi Muhammad. Tapi sebagai apa? Sebagai wacana. Lagi-lagi di sini kalau yang lain mengatakan produk, ya kalau beliau mengatakan bahwa ini adalah sebagai wacana keagamaan yang terbentuk melalui interaksi, melalui penerimaan dan juga pemaknaan secara kolektif generasi Muslim pertama. Oleh karenanya, asal-usul Al-Quran, katanya ini perlu dipahami tidak hanya dalam kerangka pewahyuan, tapi juga dalam konteks sosial dan historis yang ada di dalamnya atau yang melingkupinya. Ripin punya karya The Quran and its Interpretative Tradition. Ya, beliau menegaskan bahwa Al-Quran itu sejak awal tidak pernah dibaca secara terpisah dari proses penafsiran. Jadi nggak pernah dibaca secara terpisah dari proses penafsiran, katanya. Teks juga yang ada dalam Al-Quran itu selalu berada dalam ruang diskusi dan perdebatan, ya, yang dibentuk oleh kebutuhan serta dinamika komunitas. Jadi ada proses-prosesnya, kata dia. Oleh karenanya, perkembangan teks Al-Quran itu berjalan seiring dengan perkembangan tradisi tafsir. Jadi gimana proses penafsiran saja berjalan. Di mana kodifikasi mushaf itu merupakan salah satu tahapan terpenting, namun juga bukan satu-satunya faktor yang membentuk pemahaman terhadap Al-Quran. Secara umum, pendekatan Ripin ini bertumpu kurang lebih pada 3 pilar metodologisnya. Jadi ada tiga pilar metodologis dalam pendekatan si Ripin ini. Yang pertama, pendekatan sejarah kritis atau historical critical approach. Ya, ini pandangan Ripin tentang Al-Quran ini tidak jauh berbeda dari pandangan Muslim pada umumnya. Ia memandang bahwa Al-Quran itu sebagai teks yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan berisi ajaran serta pedoman hidup. Pandangannya juga berbeda dari pandangan sebagian sarjana barat awal yang meragukan keautentikan Al-Quran.
atau memandang Islam semata-mata sebagai adopsi tadi, adopsi yang waktu itu kita selalu terangkan dari adopsinya tradisi Yahudi Kristen. Tapi Ripin justru menegaskan apa? Posisi Al-Quran ini sebagai wahyu yang memiliki peran dan juga pesan keagamaan yang sangat jelas, terutama seruan kepada komunitas Yahudi, Nasrani, ya, untuk apa menerima agama samawi terakhir. Nah, Ripin juga menilai bahwa Al-Quran itu memiliki kedekatan tematik dengan tradisi Judo-Kristen, ya, Judeo-Kristen, ya, baik dari segi narasi maupun pesan moralnya. Nah, itu penilaian Ripin tuh bahwa isi Al-Quran itu memiliki kedekatan dengan tradisi Judeo-Kristen, ya. Ini baik itu dari segi narasi maupun dari segi pesan moral. Meskipun katanya tetap berdiri sebagai teks yang khas, kata Ripin. Dan Ripin juga menegaskan atau menekankan bahwa karena Nabi Muhammad itu merupakan penerima wahyu, maka beliau adalah figur yang paling memahami maksud dan juga kandungan Al-Quran. Sehingga perilaku Nabi itu dipandang, menurut pendapat Rip ini, sebagai representasi ideal dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, pandangannya ini menunjukkan bahwa jarak yang cukup jelas antara Ripin dan orientalis awal yang cenderung mencampur adukan Islam dan Yahudi melalui pendekatan kritik ya, historical critical tadi ya, secara ekstrim. Nah, meskipun sering disebut sebagai murid intelektualnya John Wansbrook, ya, Ripin itu tidak sepenuhnya mengadopsi pandangan dari gurunya. Justru ia memang masih berada dalam kerangka pendekatan revisionis, ya. Ada perubahan-perubahan dan juga memanfaatkan analisis kritikalnya ini, analisis historis kritikalnya ini dengan sikap yang lebih moderat dan juga dialogis, ya. Nah, yang kedua itu pendekatan sastra, ya, pendekatan sastra. Ini juga maksud Ripin ini dalam pendekatan sastra ini berangkat bahwasannya pendekatan metodologi Ripin itu dirangkum dalam beberapa prinsip dalam pendekatan sastra, yaitu dia menekankan pada konteks sejarahnya dan juga sosialnya. Ripin itu menilai atau melihat bahwa pemahaman teks Al-Quran itu harus selalu dikaitkan dengan konteks sejarah dan juga sosial. Tempat teks itu hadir atau turun. Kemudian yang kedua, pendekatan kritis. Ya, pendekatan kritis. Jadi pendekatan sastranya ada metodologinya. Metodologinya itu yaitu beberapa prinsip, yaitu yang pertama pendekatan pada konteks sejarah dan sosial, yang kedua itu pendekatan kritis dan juga analitis terhadap teksnya. Nah, Ripin menggunakan metode kritis ini untuk apa? Menelaah Al-Quran, tafsir, dan juga sirah. Untuk apa? Untuk mengungkap makna teks secara dalam. Kemudian yang ketiga, prinsip dari pendekatan sastra ini yaitu mengevaluasi terhadap kredibilitas sumbernya. Al-Qur'annya betul-betul dievaluasi. Bagaimana Ripin menekankan pentingnya menilai keabsahan dan juga keautentikan, otentik daripada sumber-sumber keislaman yang digunakan. Bagaimana absah dan otoritas dari sumber-sumber keislaman yang digunakan. Keempat, prinsipnya itu apa? Pengakuan atas keagamaan interpretasi, yaitu perbedaan penafsiran dipahami sebagai apa? Bagian dari dinamika intelektual Islam dan perlu disikapi secara kristis bukan secara dogma. Nah, ini tulisan Ripin ini, ya, dalam tulisan-tulisannya
Andre Udipin ini menjelaskan bahwa John Wansbrook gurunya itu mengadopsi pendekatan yang sangat skeptis ya dalam memahami Islam. Sikap gurunya ini sikap sikapnya ini mendorong siapa Wansbrook ini untuk menolak hampir seluruh klaim validitas sejarah Islam ya termasuk generasi pewahyuan Al-Qur'an yang bersumber dari literasi Muslim ya. Pipin mengajukan pertanyaan dasar, bro, yang juga jarang digunakan dalam penulis sejarah Islam itu apa bukti historisnya? Selalu bertanya apa bukti historisnya. Nah, menurut Ripin itu tidak terdapat dokumentasi yang benar-benar otentik dalam Islam tentang Islam dan juga pada periode awal. Karena apa? Karena sumber-sumber yang ada baru ditulis oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, ini kurang lebih kerangka apa namanya pemikiran daripada Andre Uripin dalam berbagai kesempatan yang menunjukkan terhadap metodologi analisis sastranya yang dikembangkan oleh gurunya. Nah, mungkin itu sebagai pembuka. Silakan kepada pemakalah. Sudah hadir pemakalah? Mungkin mungkin Hadir untuk loh. Andi Ramadhani boleh duluan, Ustaz. Ayo silakan. Sebentar Pak, izin ngambil filenya dulu Pak. Baik. Tadi di sini ada yang sidang tadi ya. Ini ada Bu Suhartika ya. Bu Suhartika ya, sidang tadi ya. Bu Suhartika tadi sidang, bukan? Ya, Bapak. Oke, iya, iya, iya. Sudah? Yuk, silakan. Bro?
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Di sini saya Andi Ramadhani akan sedikit mempresentasikan terkait pandangan Andre Ripin terhadap Al-Quran. Saya mengambil judul Rekonstruksi Historis Al-Quran, Analisis Kritis Pemikiran Andre Ripin dalam Studi Islam Kontemporer. Next, Mbak. Langsung saja, Mbak, ke poin intinya. Biografi Andrew Ripin. Andrew Ripin lahir pada tahun 1950 di Kanada, atau saya ada baca juga, yaitu di London, Inggris, dan dikenal sebagai salah satu sarjana terkemuka dalam bidang studi Islam di dunia Barat. Ripin menempuh pendidikan tinggi dalam kajian agama dan bahasa-bahasa Timur Tengah, yang kemudian membentuk fondasi akademik dalam memahami tradisi Islam secara filologis dan historis. Ripin menyelesaikan studi doktoral di bidang Islamic Studies di McGill University, McGill University, sebuah institusi yang memiliki reputasi kuat dalam kajian Islam dan studi Timur Tengah. Selama masa studinya, Ripin banyak dipengaruhi oleh pendekatan kritis yang Kak Najwa, berkembang dalam tradisi akademik Barat, khususnya dalam studi teks keagamaan. Dalam perjalanan karir akademiknya, Ripin pernah mengajar di berbagai universitas ternama dan kemudian dikenal luas sebagai profesor studi Islam di University of Victoria, Kanada. Fokus penelitian meliputi Al-Quran, tafsir, serta perkembangan intelektual Islam awal. Ripin menaruh perhatian besar pada bagaimana teks Al-Quran dipahami dan ditafsirkan oleh generasi awal Muslim, dan bagaimana tradisi tafsir berkembang sebagai bagian dari konstruksi pemahaman agama. Andrew Ripin dikenal produktif dalam menulis karya ilmiah yang berpengaruh secara internasional. Beberapa karyanya yang penting antara lain The Black Wheel, Companion to the Quran and Quranic Studies, Its Methods and Approaches, yang hingga kini menjadi referensi utama dalam studi Al-Quran di lingkungan akademik global. Melalui karya-karyanya, Ripin berkontribusi dalam memperkenalkan pendekatan historis, kritis yang sistematis terhadap studi Islam, sekaligus memperluas diskursus akademik tentang Al-Quran di luar kerangka tradisional. Ripin wafat pada tahun 2016 dan meninggalkan warisan intelektual yang akan terus menjadi rujukan dalam kajian Islam kontemporer. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis kritis terhadap pemikiran Andrew Ripin dalam kajian rekonstruksi historis Al-Quran. Data yang digunakan terdiri dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang membahas studi Islam kontemporer. Ya, lanjut. Kerangka pemikiran Andrew Ripin tentang Al-Quran. Pemikiran Andrew Ripin mengenai Al-Quran dibangun di atas kerangka metodologis yang menggabungkan pendekatan historis, filologis, dan analisis tradisi interpretasi. Dalam konteks studi Islam kontemporer, Ripin berupaya menggeser fokus kajian dari pendekatan normatif teologis menuju pendekatan akademik yang kritis dan empiris. Andrew Ripin tidak memposisikan Al-Quran semata-mata sebagai teks sakral yang harus diterima secara dogmatis, melainkan sebagai objek kajian ilmiah yang dapat dianalisis melalui metode yang berkembang dalam studi teks keagamaan di Barat. Lanjut, next. Stop. Ke atas skin. Ya. Andrew Ripin mengkritisi asumsi tradisional mengenai sebab-sebab turunnya ayat, asbab al-nuzul, yang sering digunakan dalam studi Al-Quran klasik. Ripin berpendapat bahwa banyak riwayat asbab al-nuzul disusun setelah periode Nabi Muhammad, sehingga tidak dapat diterima begitu saja sebagai fakta historis yang objektif. Dalam hal ini, ia menerapkan pendekatan kritik sumber untuk mengevaluasi keabsahan riwayat tersebut. Ripin menilai bahwa narasi-narasi tersebut seringkali berfungsi untuk menjelaskan atau melegitimasi
interpretasi tertentu terhadap ayat Al-Quran, bukan semata-mata sebagai rekaman peristiwa sejarah yang sebenarnya. Maka dari itu, Andrew Ripin mendorong pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tradisional dengan mempertimbangkan konteks penulisannya. Andrew Ripin mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya analisis literer terhadap Al-Quran. Ripin melihat bahwa struktur naratif, penggunaan bahasa, dan pola retorika dalam Al-Quran dapat memberikan petunjuk mengenai perkembangan teks dan fungsinya dalam masyarakat awal Islam. Dalam hal ini, ia menganggap teks dan fungsinya dalam masyarakat menganggap bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran tidak hanya memiliki dimensi teologis, tapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu. Analisis semacam ini membuka kemungkinan untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh komunitas Muslim pada masa itu atau pada masa awal-awal. Kerangka pemikiran Andrew Ripin mencerminkan kecenderungan untuk melihat Al-Quran dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari tradisi keagamaan Timur Tengah yang lebih besar. Ripin tidak menutup kemungkinan adanya interaksi dengan Al-Quran dengan tradisi Yahudi dan Kristen yang telah berkembang sebelumnya. Namun penting untuk dicatat bahwa Ripin tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Al-Quran merupakan hasil adopsi dari tradisi tersebut, melainkan lebih menekankan pada kemungkinan adanya kesamaan tema dan narasi yang dijelaskan melalui konteks historis yang sama. Andrew Ripin menekankan bahwa proses kodifikasi Al-Quran perlu dipahami dalam kerangka historis. Ripin mempertanyakan narasi tradisional yang menggambarkan kodifikasi sebagai proses yang sepenuhnya stabil dan final pada masa awal Islam. Next, Mak. Cukup. Menurut kerangka epistemologisnya, Ripin menempatkan studi Al-Quran sebagai bagian dari disiplin ilmu humaniora yang menuntut objektivitas dan verifikasi empiris. Andrew Ripin berpendapat bahwa pendekatan ilmiah terhadap Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menafikan nilai religiusnya, tetapi untuk memahami bagaimana teks tersebut berfungsi dan dimaknai dalam konteks sejarah. Dengan begitu, ia membedakan secara tegas antara pendekatan keimanan dan pendekatan akademik, meskipun keduanya dapat saling melengkapi dalam konteks tertentu. Kerangka pemikiran Andrew Ripin mengandung sejumlah implikasi yang kontroversial terutama bagi kalangan sarjana Muslim. Penekanannya pada aspek historis dan kritik terhadap sumber tradisional seringkali dipandang sebagai upaya untuk merelatifkan otoritas Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Kritik ini memberitahu adanya ketegangan antara pendekatan akademik Barat dan tradisi keilmuan Islam yang berbasis pada otoritas teks dan sanad. Namun pendekatan Ripin membuka peluang untuk pengembangan studi Al-Quran yang lebih kritis, reflektif, dan interdisipliner. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kerangka pemikiran Andrew Ripin terhadap Al-Quran menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan tradisi interpretasi yang melingkupinya. Ripin menawarkan pendekatan yang sistematis dan metodologis dalam mengkaji Al-Quran sekaligus menantang asumsi-asumsi tradisional yang selama ini, next Mbak, yang selama ini diterima secara luas. Dengan begitu, pemikirannya menjadi salah satu kontribusi penting dalam perkembangan studi Islam kontemporer. Rekonstruksi historis Al-Quran dalam perspektif Andrew Ripin. Sepertinya hilang
jaringan Mbak Najwa, Pak. Kita lanjut aja ya, Pak. Izin, Pak. Rekonstruksi historis Al-Quran dalam perspektif Andrew Rippin merupakan bagian dari upaya akademik untuk memahami teks suci Islam melalui pendekatan kritis yang berorientasi pada sejarah. Dalam kerangka ini, Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai wahyu ilahi, tapi juga sebagai teks yang muncul, berkembang, dan dipahami dalam konteks sosial historis tertentu. Pendekatan ini bermula dari asumsi metodologis bahwa setiap teks, termasuk teks keagamaan, memiliki latar belakang historis yang dapat ditelusuri melalui analisis sumber, tradisi, interpretasi, dan struktur internal teks itu sendiri. Rekonstruksi historis menurut Andrew Rippin adalah kritik terhadap sumber-sumber tradisional Islam, khususnya terkait dengan narasi tentang pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran. Dalam tradisi Islam klasik, proses turunnya wahyu dan pengumpulan mushaf telah dijelaskan secara sistematis melalui hadis dan literatur ulumul Quran. Namun Rippin memandang bahwa sebagian besar sumber tersebut disusun beberapa generasi setelah Nabi Muhammad sehingga memerlukan evaluasi kritis terhadap validitas historisnya. Rippin menggunakan pendekatan short critics untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya konstruksi naratif yang dipengaruhi oleh kepentingan teologis dan politik pada masa penulisannya. Dalam konteks ini, Rippin tidak secara langsung menolak tradisi tersebut, tapi menempatkannya sebagai proses pembentukan pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Dengan kata lain, Rippin melihat bahwa informasi tentang asbabun nuzul, kronologi wahyu, dan sejarah kodifikasi ayat bukan semata-mata fakta sejarah, melainkan representasi dari cara komunitas muslim awal memahami dan mengartikulasi pengalaman keagamaan mereka. Maka rekonstruksi historis yang ia tawarkan tidak bertujuan untuk menggantikan narasi tradisional, melainkan untuk mengkaji bagaimana narasi tersebut terbentuk dan berkembang. Kontribusi pemikiran Andrew Rippin dalam studi Islam kontemporer. Pemikiran Andrew Rippin memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan studi Islam kontemporer, khususnya dalam kajian Al-Quran dan tafsir lingkungan akademik global. Kontribusi tersebut tidak hanya terletak pada hasil pemikirannya, tapi juga pada pendekatan metodologis yang ia kembangkan yang mampu memperluas cakupan kajian Islam dari perspektif normatif menuju pendekatan ilmiah yang lebih kritis, sistematis. Rippin menjadi salah satu tokoh penting yang menjembatani dialog antara tradisi keilmuan Islam klasik dan pendekatan akademik Barat modern. Salah satu kontribusi utama Rippin adalah penguatan pendekatan historis kritis dalam studi Al-Quran. Rippin menekankan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran tidak dapat lepas dari konteks sejarah dan dinamika sosial yang melingkupi kemunculannya dengan menggunakan metode kritik sumber dan analisis tradisi. Rippin mendorong para peneliti untuk mengkaji ulang asumsi-asumsi yang selama ini diterima secara normatif dalam tradisi Islam. Andrew Rippin memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan studi tafsir sebagai bidang kajian yang mandiri dan kompleks. Rippin memandang bahwa tafsir bukan sekedar alat untuk menjelaskan makna Al-Quran, tapi juga sebagai produk intelektual yang mencerminkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa tertentu. Andrew Rippin berkontribusi dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam Islam, seperti pendekatan filologi, sejarah, antropologi, dan studi agama untuk memahami Al-Quran secara komprehensif. Andrew Rippin juga berperan dalam memperluas akses terhadap studi Al-Quran melalui karya-karyanya yang bersifat komprehensif dan mudah diakses oleh kalangan akademisi, seperti karya The Black Wheel Companion
to the Quran menjadi salah satu referensi paling penting untuk mengumpulkan berbagai perspektif dalam kajian Al-Quran, baik sarjana barat maupun muslim. Melalui karya tersebut, Ripin tidak hanya menyajikan analisisnya sendiri, tapi juga membuka ruang bagi beragam pendekatan dan metodologi dalam studi Al-Quran. Pada sisi lain, kontribusi Ripin memunculkan kritik terutama dari kalangan sarjana muslim yang melihat pendekatan terlalu berorientasi pada paradigma barat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi Ripin dalam studi Islam kontemporer sebagai upaya untuk memperkaya dan memperluas pendekatan dalam memahami Al-Quran dan tradisi Islam. Meskipun tidak lepas dari kritik, pendekatannya memberikan landasan penting bagi pengembangan kajian yang lebih kritis, sistematis, dan interdisipliner, serta pemikirannya tetap relevan dan berpengaruh dalam dinamika studi Islam modern, menjadi salah satu referensi penting dalam upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Al-Quran. Mungkin itu, Bapak, dari kami yang dapat kami sampaikan, dipotong-potong sedikit. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan. Baik, Bapak, sebelumnya izin sepertinya tidak bisa buka kamera. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hilma Lila akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pandangan Andre Ripin terhadap Al-Quran dalam Kajian Kontemporer. Andre Ripin sebagai sarjana Quranic Studies Barat. Dalam perkembangan studi Al-Quran di dunia Barat, Andre Ripin merupakan seorang sarjana Barat kelahiran Inggris, yaitu ia lahir di London pada tanggal 16 Mei 1950, yang kemudian Ripin berkarir sebagai akademisi di Kanada. Beliau juga banyak berkontribusi dalam penguatan pendekatan historis kritis terhadap teks Al-Quran. Yang tidak hanya itu, Ripin juga dikenal sebagai sarjana yang memberikan perhatian besar terkait sejarah tafsir dan intelektual pada awal Islam. Ketertarikannya pada kajian Islam dan studi agama awalnya bermula ketika dirinya menimba ilmu di perguruan tinggi, lebih tepatnya di University of Victoria. Yaitu di studi agama adalah fokus konsentrasi saat berada di universitas ini. 3 tahun setelahnya, Ripin berhasil menyelesaikan pasca sarjananya yang menguliti bidang kajian Islam atau Islamic Studies. Keseriusannya terlihat dan terbukti dalam disertasinya yang berjudul The Quranic Asbab Nuzul and Examination of its Use and Development in Exercise. Menjadi bagian dari tradisi Quranic Studies Barat, Ripin mengambil dan menggunakan pendekatannya ketika mengkaji Al-Quran, yaitu secara filologis dan historis. Kemudian Ripin memberikan pemahaman bahwa Al-Quran sejatinya tidak dapat dilepaskan dengan tradisi tafsir yang telah berkembang di kalangan umat Islam. Maka dari itu, fokus Ripin tidak hanya sebatas pada teks Al-Quran sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, akan tapi juga pada bagaimana teks tersebut dapat ditafsirkan dan dipahami dari berbagai periode sejarah. Kemudian Ripin memberikan banyak pengembangan pada metodologi studi tafsir yang menekankan bahwa analisis sumber-sumber tradisional sangatlah penting. Tidak heran posisinya sebagai akademisi dikenal dengan banyaknya sejarah penafsiran Al-Quran yang ia kaji. Menurutnya, tafsir klasik banyak dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan teologis, di mana hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kritis dalam membacanya. Maka dari itu, studi Al-Quran dalam perspektif Barat tidak bersifat tunggal, akan tapi berkembang melalui berbagai macam model kajian. Kemudian setelah memahami posisi Andre Ripin sebagai sarjana dalam tradisi Quranic Studies Barat, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangannya terhadap Al-Quran. Sini ada pandangan Andre Ripin terhadap Al-Quran. Dalam beberapa aspek, Ripin mengakui posisi Al-Quran sebagai wahyu dalam tradisi Islam. Namun ia mengkaji Al-Quran melalui pendekatan historis kritis yang berbeda dari pendekatan teologis mainstream Muslim.
Ripin mengkaji konsep keaslian Al-Quran melalui pendekatan historis kritis, di mana naskah yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad berisi tentang pedoman untuk menjalani kehidupan. Akan tapi, Ripin beranggapan bahwa teks yang diwahyukan bersifat umum. Ripin melihat adanya ketertarikan tematik antara Al-Quran dengan tradisi Yahudi dan Nasrani, khususnya dalam aspek etika dan eskatologi, yang dimana kandungannya berisi perintah untuk mengikuti ajaran Samawi, yaitu di dalamnya juga membahas tentang balasan bagi yang mematuhi perintah tersebut, yaitu seperti konsep pahala dan siksa. Dari kesamaan ini, Ripin memberikan kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan teks yang diwahyukan khusus untuk Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad diposisikan sebagai penerima utama wahyu dan otoritas awal dalam pemahaman Al-Quran. Dalam buku karangannya yang berjudul The Religious Beliefs and Practice, Ripin membuat subbab khusus yang memuat antara persamaan dan perbedaan kitab samawi, otoritas Al-Quran dalam Islam, pentakwilan tentang Al-Quran, dan isi terhadap pembuktian bahwa Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Tidak hanya itu, dalam subbab yang dibuat oleh Ripin, ia juga memberikan penjelasan terkait jumlah surah, ayat, huruf-huruf pembukaan surah, serta tanda khusus untuk mempermudah bacaan Al-Quran dan menuliskan ciri khas pembukanya. Kemudian dalam kajian kontemporer, pandangan Ripin ini memberikan implikasi penting terhadap cara umat Islam memahami Al-Quran di era modern. Dengan berkembangnya isu-isu baru seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan pluralisme, pendekatan historis kritis yang ditawarkan Ripin dapat menjadi salah satu alat untuk membaca kembali teks Al-Quran secara kontekstual. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks yang statis, tapi sebagai sumber nilai yang terus relevan dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian pendekatan Ripin juga tidak lepas dari kritik, khususnya dari kalangan sarjana muslim yang menilai bahwa pendekatan historis kritis berpotensi mengurangi dimensi sakral Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Kritik ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan teologis dan pendekatan akademik dalam memahami Al-Quran. Tapi kontribusi Ripin tetap penting karena membuka ruang dialog antara kedua pendekatan tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan Andre Ripin terhadap Al-Quran tidak hanya memberikan perspektif baru dalam studi akademik, tetapi juga mendorong pengembangan metodologi yang lebih kritis dan reflektif. Pendekatan yang ia tawarkan memungkinkan Al-Quran untuk dikaji secara lebih luas, tidak hanya sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah intelektual umat manusia. Sini ada analisis kritis terhadap pemikiran Andrew Ripin, yang dimana atas pemikirannya dalam studi Al-Quran memberikan kontribusi yang sangat signifikan, khususnya dalam memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan historis kritis di kalangan sarjana barat. Pendekatan ini menempatkan Al-Quran tidak hanya sebagai teks keagamaan yang bersifat normatif, tapi juga sebagai objek kajian ilmiah yang dapat dianalisis melalui metode sejarah, filologi, dan studi agama. Ripin di sini juga berupaya membangun kerangka akademik yang memungkinkan Al-Quran dapat dipahami secara luas dan kontekstual. Namun, pendekatan tersebut juga menimbulkan berbagai respon kritis, terutama dari kalangan sarjana muslim yang menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi menggeser dimensi sakral Al-Quran. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap pemikiran Ripin menjadi penting untuk menilai secara objektif kontribusi sekaligus keterbatasannya dalam studi Al-Quran. Ia berpendapat bahwa makna Al-Quran tidak dapat dipahami secara langsung hanya dari teks, melainkan harus dilihat melalui perkembangan interpretasi yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah. Dalam hal ini, Ripin menunjukkan bahwa tafsir merupakan proses dinamis yang terus berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan intelektual masyarakat Muslim. Dengan demikian, pemahaman terhadap Al-Quran tidak bersifat statis, melainkan selalu mengalami transformasi seiring perubahan zaman. Kemudian, selain itu, analisis Ripin terhadap konsep asbabun nuzul juga menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dikaji secara kritis. Ia berpendapat bahwa banyak riwayat asbabun nuzul dalam literatur tafsir tidak sepenuhnya mencerminkan fakta sejarah, melainkan merupakan konstruksi yang digunakan oleh para mufasir untuk menjelaskan dan menguatkan makna tertentu dalam Al-Quran. Pandangan ini juga membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tradisional, sekaligus mendorong peneliti
untuk tidak menerima riwayat secara literal. Di samping kritik yang muncul, pemilikan Ripin juga dinilai secara positif yang juga memiliki nilai positif yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan filologis dan historis yang ia gunakan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap struktur bahasa, gaya retorika, dan perkembangan teks Al-Quran, di mana hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas metodologi studi Al-Quran, khususnya dalam konteks akademik modern yang menuntut pendekatan interdisipliner. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan historis kritis dan pendekatan teologis dalam memahami Al-Quran. Dan dalam konteks yang lebih luas juga, pemikiran Ripin dapat dipandang sebagai jembatan antara tradisi keilmuan Barat dan dunia Islam. Pendekatan yang ia tawarkan membuka ruang dialog yang lebih luas antara berbagai perspektif dalam studi Al-Quran. Hal ini mendorong sarjana muslim untuk tidak hanya mempertahankan pendekatan tradisional, tapi juga mengembangkan metodologi baru yang lebih kritis dan reflektif. Kemudian di sini ada relevansi pemikiran Andre Lipin bagi studi tafsir, yang dimana pemikirannya memiliki relevansi yang kuat dalam menggeser arah studi tafsir dari yang semula bersifat deskriptif menjadi lebih analitis dan kritis. Dalam kerangka ini, Ripin tidak hanya memandang tafsir sebagai produk penjelasan terhadap teks Al-Quran, tapi sebagai bagian dari konstruksi intelektual yang dipengaruhi oleh kepentingan, konteks, dan dinamika keilmuan pada masanya. Relevansi lain dari pemilikan Ripin tampak pada upayanya mengarahkan studi tafsir ke wilayah kajian sejarah intelektual, yang dimana tafsir dipahami sebagai representasi dari perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa. Kemudian dalam konteks metodologi, pemilikan Ripin memberikan dorongan penting bagi pengembangan pendekatan yang lebih variatif dalam studi tafsir, di mana ia tidak secara langsung membuka ruang bagi integrasi antara pendekatan klasik dengan pendekatan modern, seperti analisis wacana, hermeneutika, dan kritik teks. Relevansi ini menjadi semakin penting ketika studi tafsir dihadapkan pada tuntutan akademik yang menjadikan objektivitas, argumentasi rasional, dan penggunaan metode yang sistematis. Dengan demikian, pemikiran Ripin dapat berfungsi sebagai pijakan dalam merumuskan metode tafsir yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi di sisi lain, relevansi pemikiran Ripin juga terlihat dalam kemampuannya mendorong sikap kritis terhadap otoritas tafsir. Hal ini memberikan implikasi penting bagi studi tafsir kontemporer, khususnya dalam membuka ruang bagi munculnya interpretasi baru yang lebih responsif terhadap persoalan zaman. Kemudian, secara keseluruhan, relevansi pemikiran Ripin bagi studi tafsir terletak pada kemampuannya dalam memperluas horizon kajian, baik dari segi objek, metode, maupun tujuan, di mana ia mendorong transformasi studi tafsir menjadi lebih terbuka, kritis, dan kontekstual, tanpa sepenuhnya melepaskan akar tradisinya. Dalam hal ini, pemikiran Ripin dapat diposisikan sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembaruan studi tafsir di era modern, khususnya dalam menghadapi tantangan intelektual yang semakin kompleks. Baik, mungkin cukup ini presentasi dari saya. Kepada Kak Najwa, dipersilakan. Ada lagi? Ada satu lagi, Pak. Ada Bapak, sebentar Bapak. Oke. Baik, terima kasih Kak Hilma. Saya di sini judulnya tentang Wahyu sebagai teks historis, analisis pemikiran Andre Ripin dan implikasinya terhadap studi tafsir Al-Quran.
Langsung, wahyu merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menjadi dasar bagi seluruh bangunan ajaran agama. Wahyu dipahami sebagai diposisikan sebagai sumber utama ajaran yang bersifat otoritatif dan tidak dapat disamakan dengan bentuk pengetahuan manusiawi. Dalam kajian Al-Quran di Barat, wahyu tidak hanya dipahami dalam kerangka teologis normatif, tetapi juga dianalisis melalui pendekatan historis kritis, filologis, dan tekstual. Dalam perspektif ini, Al-Quran diperlakukan sebagai teks yang lahir dalam konteks sejarah tertentu dan dapat dianalisis bagaimana teks religius lainnya dalam tradisi Humaniora. Salah satu sarjana penting dalam pendekatan ini adalah Andrei Ripin. Pendekatan Ripin berangkat dari asumsi bahwa pemahaman terhadap Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial historis Arab abad ke-7 Masehi. Wahyu dalam perspektif ini dipahami sebagai teks yang merespons realitas sosial, budaya, dan religius masyarakat Arab pada masa awal Islam. Dengan demikian, Al-Quran tidak berdiri dalam ruang teologis yang steril, tetapi berinteraksi secara aktif dengan situasi historisnya. Lebih lanjut, Ripin menekankan bahwa Al-Quran sebagai teks mengalami proses transmisi, kodifikasi, dan stabilisasi dalam komunitas Muslim awal. Proses ini menunjukkan bahwa wahyu tidak hanya hadir sebagai komunikasi ilahi langsung, tetapi juga sebagai teks yang hidup dalam sejarah, dipelihara dan ditransmisikan oleh komunitas beriman. Aspek penting lain dalam pemikiran Ripin adalah peran tafsir dalam pembentukan makna Al-Quran. Ia berpendapat bahwa makna Al-Quran tidak bersifat tunggal atau statis, melainkan berkembang melalui proses historis interpretasi para mufasir. Dengan demikian, tradisi tafsir tidak hanya berfungsi sebagai penjelas makna, tetapi juga sebagai mekanisme historis yang membentuk pemahaman umat terhadap wahyu itu sendiri. Secara metodologis, pendekatan Ripin bersifat akademik, historis, dan non-doktrinal. Ia tidak berupaya menilai kebenaran wahyu dalam kerangka teologis, melainkan berfokus pada bagaimana teks Al-Quran diproduksi, ditransmisikan, dan ditafsirkan dalam sejarah umat Islam. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas studi Al-Quran modern, khususnya dalam memahami relasi antara teks, sejarah, dan tradisi interpretasi. Selanjutnya, analisis kritis terhadap wahyu sebagai teks historis. Pendekatan yang dikembangkan oleh Andrei Ripin dalam memahami wahyu memberikan kontribusi penting dalam studi Al-Quran, khususnya dalam konteks akademik. Dengan pendekatan historis dan tekstual, Ripin membuka cara pandang baru bahwa Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai teks yang berhubungan dengan realitas sosial dan sejarah. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan studi Al-Quran kontemporer yang juga mulai banyak dikaji oleh sarjana muslim di Indonesia dalam kerangka historis kontekstual. Salah satu kelebihan pendekatan ini adalah kemampuan menjelaskan keberagaman penafsiran Al-Quran. Perbedaan interpretasi dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara teks wahyu, akal, dan konteks sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa wahyu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dalam proses pemahamannya. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa tafsir Al-Quran berkembang secara dinamis sepanjang sejarah. Selanjutnya, gagasan bahwa wahyu berkaitan dengan konteks sosial juga telah banyak dibahas dalam kajian epistemologi tafsir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Al-Quran selalu melibatkan 3 unsur utama: wahyu sebagai sumber otoritatif, akal sebagai instrumen analisis, dan konteks sosial sebagai ruang aktualisasi makna. Hal ini memperkuat bahwa pendekatan historis tidak sepenuhnya asing dalam tradisi akademik Islam di Indonesia, meskipun tetap dibingkai dalam perspektif keimanan. Namun, pendekatan historis ini juga menimbulkan sejumlah catatan kritis. Wahyu tidak hanya dipahami sebagai teks historis, tetapi juga sebagai kalam Allah yang bersifat absolut dan transenden. Oleh karena itu, penempatan wahyu semata sebagai produk sejarah berpotensi mengurangi dimensi sakralnya. Kritik ini sering muncul dalam diskursus ulumul Al-Quran
di Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendekatan historis dan teologis. Dalam studi Al-Quran kontemporer, pendekatan historis seperti yang digunakan Ripin memunculkan perdebatan yang cukup tajam. Di satu sisi, pendekatan ini diapresiasi karena membuka ruang analisis ilmiah terhadap teks Al-Quran sebagai bagian dari sejarah intelektual umat Islam. Di satu sisi lainnya, pendekatan historis dianggap membantu memperkaya metodologi tafsir tanpa harus meninggalkan aspek ilmuwan tradisional. Perdebatan ini semakin terlihat ketika dibandingkan dengan pendekatan sarjana seperti Angelica Nuwirth yang tetap mempertahankan dimensi literal dan teologi Al-Quran, meskipun menggunakan pendekatan historis. Sebaliknya, pendekatan revisionis seperti John Wansbrough cenderung lebih radikal dalam memandang Al-Quran sebagai produk perkembangan komunitas sejarah, yang kemudian banyak dikritik oleh sarjana Muslim dan sebagian sarjana Barat sendiri. Ripin sendiri sering diposisikan berada di tengah spektrum ini, yang menggunakan pendekatan kritis tanpa menolak sepenuhnya keberadaan dimensi religius teks. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasannya, pendekatan Ripin dapat diposisikan sebagai salah satu alat analisis dalam studi Al-Quran modern. Namun dalam konteks keilmuan Islam di Indonesia, pendekatan ini perlu diimbangi dengan kerangka teologis agar tidak menghilangkan dimensi sakral wahyu. Keseimbangan antara pendekatan historis dan normatif menjadi kunci dalam pengembangan studi tafsir kontemporer. Selanjutnya, implikasi wahyu dalam perspektif Andi Ripin terhadap studi tafsir Al-Quran. Salah satu implikasi utamanya adalah terbukanya ruang bagi pendekatan konseptual dalam memahami Al-Quran, di mana teks tidak hanya dipahami secara literal, tapi juga dalam relasinya dengan konteks sosial, sejarah, dan budaya. Implikasi lainnya adalah perubahan dalam cara memahami otoritas tafsir. Jika makna wahyu dipahami sebagai hasil interaksi antara teks dan penafsir dalam sejarah, maka tafsir tidak lagi diposisikan sebagai penjelasan tunggal yang absolut, tetapi sebagai proses intelektual yang bersifat dinamis. Dalam hal ini, sejalan dengan pandangan bahwa tafsir merupakan hasil ijtihad yang selalu terbuka terhadap perkembangan pemikiran manusia. Namun demikian, implikasi ini juga menuntut adanya kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara pendekatan historis dan normatif atau teologis itu. Dalam tradisi Islam, wahyu tetap dipandang sebagai kalam Allah yang memiliki dimensi sakral dan otoritatif. Oleh karena itu, meskipun pendekatan historis memberikan kontribusi dalam memperkaya metode tafsir, ia tidak dapat menggantikan posisi pendekatan teologis yang menjadi dasar utama dalam studi Al-Quran. Lebih jauh, pemikiran Ripin juga terlihat dalam perkembangan metodologi tafsir di perguruan tinggi Islam Indonesia, di mana kajian Al-Quran semakin terbuka terhadap pendekatan multidisipliner seperti sejarah, sosiologi, dan linguistik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tafsir yang semata-mata normatif menuju tafsir yang lebih akademik dan analitis. Dengan demikian, pemikiran Ripin dapat diposisikan sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong perkembangan studi tafsir modern, khususnya dalam konteks akademik. Namun, penggunaannya perlu ditempatkan secara proporsional, yakni sebagai pendekatan analitis tambahan, bukan sebagai pengganti kerangka teologis dalam memahami wahyu. Keseimbangan antara pendekatan historis kritis dan pendekatan normatif menjadi kunci dalam pengembangan studi tafsir Al-Quran di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai? Sudah nggak ada lagi kan? Sudah Teman-teman? selesai, Bapak. Sudah Sudah. ya. Jadi Andre Ripin tadi sudah dikembangkan oleh teman-teman dalam sebuah apa namanya jurnal. Ya harapannya memang jurnal yang teman-teman punya itu terpublish gitu. Ya terpublish dan teman-teman cari apa link-link untuk jurnal itu agar bisa di apa di submit ya. Ya, karena kan saya pernah sampaikan ya nilai UAS itu kan ada apa? Ada screenshotan bahwa teman-teman itu sudah submit jurnal. Kalau nggak salah gitu kan ya, betul nggak kira-kira? Betul, Bapak. Iya. Betul ya. Jadi dari sekarang sudah mencari saja yang minimal submit ke jurnal. Jadi teman-teman harus sesuaikan template-template di setiap jurnalnya.
Ya, contoh-contoh kemarin saya coba kirim-kirimkan misalnya. Ya, di Khawatir. ini udah dikirim belum ya kemarin ruang sini? Sudah belum ya? Pernah nggak saya kirim link untuk apa namanya submit jurnal di sini? Ada nggak? Pernah nggak? Waktu, Fahmi waktu udah dikirim belum kira-kira teman-teman Fahmi? waktu di awal kayaknya sudah seduh. Waktu di Sudah awal-awal ya? Yang terbaru belum? Yang terbaru ya? yang belum terbatas. Belum, Pak. Oh, iya, kebetulan karena memang nggak ada grupnya, jadi saya ngirim itu yang ada grup-grupnya. Jadi tidak terkadang terlewat. Baik-baik nanti saya kirimkan ke Fahmi ya. Fahmi nanti kirim ke teman-teman. Ya, itu di mana saja untuk bisa mengirim apa namanya eh, link jurnal. Ya minimal ada teman-teman tuh punya punya tidak Sinta tidak apa-apa, tidak Sinta tidak apa-apa. Yang penting terkirim dulu saja. Ada laporan submit dan nilainya itu kan sudah di situ nanti nilai submit. Nah, itu saya kirim ke Fahmi itu barusan. Nanti dikirim ke teman-teman untuk link apa namanya jurnal-jurnal yang bisa dikirimkan. Itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bukan yang seperti ini nanti tinggal dilihat template daripada jurnal tersebut. Misalnya itu tadi saya kirim ke Fahmi itu jurnal Sabiluna misalnya tuh. Saya kirim ke Fahmi Sabiluna. Bisa teman-teman itu ya. Atau jurnal koordinat. Nah, jurnal koordinat itu juga bisa masuk di sana. Itu biasanya jurnal-jurnal baru itu butuh masukan atau butuh tempat-tempat buat terbit ya. Membutuhkan naskah-naskah dari para mahasiswa ataupun dosen. Jadi ada kesempatan bukan hanya submit saja, tahu-tahu bisa jurnal itu bisa terbit, alhamdulillah. Ya itu buat satu satu keberhasilan teman-teman dalam apa penerbitan jurnal. Ya, karena jurnal itu kan tidak gampang terbitnya. Biasanya nanti ada review dari para reviewernya, ya kan? Itu tidak mudah, apalagi nanti sudah sampai kepada Q1 atau Sinta 2, Sinta 1 dan seterusnya. Itu banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Ya, minimal teman-teman sudah bisa masuk submit saja, itu sudah masuk kategorinya. Jadi jangan menunggu hari akhir yang sudah presentasi, revisi hasil presentasinya ya bisa dikirimkan. Ya, jangan menunggu apa namanya sampai selesai. Nggak apa-apa, teman-teman sudah bisa mensubmit berarti sudah punya nilai. Dan tinggal mengikuti kehadiran dari perkuliahan saja. Seperti itu ya. Dari permasalahan atau dari materi yang kita kaji pada malam ini, tadi sebetulnya mohon maaf ya, kemarin itu tanpa konfirmasi teman-teman yang lain, saya hanya berkomunikasi dengan Fahmi ya, terkait dengan perubahan jadwal karena mungkin tadi teman-teman yang di kelas ini juga ada yang ikut sidang proposal. Kebetulan saya ditugaskan oleh direktur untuk menguji teman-teman yang melakukan sidang proposal pada hari ini dan kemarin sejak kemarin. Jadi beberapa mata kuliah mau nggak mau harus tergeser waktunya. Ya teman-teman, tadi di kelas ini mungkin ada beberapa orang tadi yang ikut ujian. Mungkin yang lainnya masih belum ya, masih belum terpikirkan untuk apa namanya buat proposal tesis atau belum terpikir judulnya. Jadi saya rasa teman-teman harus sudah bisa prioritas untuk apa namanya menulis ya. Jangan menunggu akhir, tapi sudah membuat sebuah catatan-catatan bahkan sudah melaporkan ke Kaprodi ya terkait dengan jurnal-jurnal apa tulisan-tulisan penelitian yang akan teman-teman jadikan apa bahan untuk diskusi dengan Kaprodi. Kalau teman-teman sudah punya dosen pembimbing akademik, langsung komunikasikan sama mereka-mereka semuanya, diskusikan, buatlah proposal, ajukan kepada Kaprodi, kemudian diujikan. Jangan menunggu ya. Saya sampaikan ke teman-teman, mumpung ada kesempatan, ada waktu ya. Mungkin bagi yang tidak punya waktu ya tidak masalah, tapi teman-teman yang punya waktu ya coba untuk bisa mensiasati ya waktu-waktu tersebut. Sambil kuliah, sambil menulis juga kan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya mungkin bagi yang sibuk ya eh, belakangan mau menulisnya ya juga tidak masalah seperti itu ya. Saya sarankan ke teman-teman yang
eh, memiliki waktu, memiliki kesempatan dan juga ada judul yang sudah bagus untuk dipresentasikan, ya silahkan. Yang sudah punya saja masih dibantai ketika sidang, apalagi yang belum punya gitu ya. Apalagi yang belum punya. Seperti Aryan Shah tadi kalau nggak salah ya. Aryan Shah tadi apa kemarin? Aryan Shah. Tadi Zat. Tadi ya. Ya, Ariansa juga tadi mungkin terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, penguji gak tahu ternyata pertanyaannya menjurusnya kemana, persiapannya kemana. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan teman-teman semua. Ya, penelitian-penelitian teman-teman bisa jadi sebuah hal yang baru, bisa jadi. Seperti halnya nih Andre Uripin, ini kan jarang ya, jarang. Dalam artian ya ini bisa dijadikan teorinya Andre Uripin dalam penelitian teman-teman bisa saja, tapi dikuatkan. Lagi-lagi jangan asal masukkan sebuah teori atau sebuah tema besar tanpa memiliki kekuatan argumen. Ya, lagi-lagi dikuatkan di sana. Kemudian teman-teman jangan lupa di dalamnya itu daftar kajian pustaka yang menguatkan argumen teman-teman semua. Ya, seperti Andrew Ripin ini kan juga kita bisa bahas misalnya bagaimana kerangka teori yang atau metodologi pilar daripada Ripin. Kan teman-teman sudah mengerti nih, misalnya pendekatan sejarah kritis ya. Ya, Andre Uripin ini kan memandang bahwa Al-Quran itu tidak jauh berbeda dari pandangan Muslim pada umumnya. Ini kan sudah jadi sebuah anggapan bahwa beliau menyatakan bahwa pandangannya ini tidak jauh berbeda dari pandangan Muslim pada umumnya. Ripin ini memandang Al-Quran sebagai teks saja, ya, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga berisi ajaran tentang pedoman hidup. Itu sama gitu. Ya, pandangannya juga berbeda. Akhirnya ada perbedaannya dari sebagian sarjana Barat, ya, yang meragukan keautentikan Al-Quran. Nah ini kan ini bisa jadi sebuah apa namanya studi teks pada teman-teman semua yang dijadikan pandangan Ripin tentang Al-Quran. Di mana kritikalnya? Proses kritikal historisnya seperti apa? Ya, historical kritiknya seperti apa kira-kira? Tadi dari pemakalan juga disampaikan terkait dengan misalnya asbab an-nuzul, ya proses turunkannya Al-Quran. Nah, teman-teman bisa kaji di situ asbab an-nuzul dalam pandangan Andre Uripin, ya kan? Studi teks, ya kan? Antara dua tafsir misalnya. Bisa saja di sana. Ya, teman-teman bisa kaji. Yang penting teman-teman punya ada pendekatan di dalamnya, ada pendekatan eh, historical critical tadi, ya kan? Ada di dalamnya pendekatan tersebut dalam pandangan Andre Uripin misalnya. Nah ini kan jadi sebuah temuan-temuan baru gitu kan untuk bisa dikaji mana ayat-ayat yang terkait sama hal tersebut misalnya. Dikritiknya apa yang menyebabkan kritikal itu terjadi. Nah, ini kan dikembangkan terus. Jadi, jadikan sebuah pertanyaan dalam sebuah penelitian itu dari apa, mengapa, dan bagaimana. Itu dikembangkan saja di sana. Nah, teman-teman bertanya sendiri, nyari jawabannya sendiri. Kenapa ya dia seperti ini? Apa ya? Dan seterusnya. Dari situlah muncul eh, apa namanya temuan-temuan baru sehingga teridentifikasi hal-hal yang baru. Nah, ini catatan-catatan penting bagi para atau teman-teman yang sudah eh, ikut tes ataupun yang belum ya. Jadi kuatkan di sana. Ya. Silakan kepada teman-teman untuk kita buka 10 menit saja. Ini sebetulnya udah malam, malam juga saya mengganggu aktivitas ceramahnya, kajiannya ya. Teman-teman yang punya kajian-kajian di masjid, pengajian-pengajian, wirid-wiridan yang sudah ada ya. Jadi waktunya terganggu di malam hari ini. Apalagi Pak apa namanya Pak Wani ya kan? Pak Ahmad Akhwani ini punya waktu yang luar biasa dia terganggu waktu kajiannya di malam hari. Saya mohon maaf ya. Jadi teman-teman yang punya waktu di malamnya terganggu bisa dimaafkan ya. Karena ya ini konteksnya terkait sama tugas yang harus dijalankan instruksi dari kampus ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman?
Ayo, 10 menit, 10 menit ke depan, silakan. Sadarip, Sadarip, Sadabel, ayo silakan. Sadwafa, kayak kayaknya udah pada ngantuk ya, udah malam ini ya. Ngantuk ya. Belum Udah belum paham ada, semua belum nih tentang Ripin ini? Hah? belum ada Kiai, belum ada pertanyaan. Iya, silakan, Ustaz, silakan, Ustaz. Belum, belum, belum ada Kiai. Oh, belum ada. Saya kira. Ya, silakan. Kalau apa namanya eh, ngantuk memang susah di apa namanya susah dihilangkan kalau sudah malam udah waktunya. Eh, Bukan hanya teman-teman, biasanya saya pun sama malam malam itu sudah berada di alam arwah, ya kan. Eh, udah di Pulau Kasur biasanya ya, udah di Pulau Kasur. Karena kita ada sama-sama kewajiban ya, teman-teman punya kewajiban, saya pun sama punya kewajiban untuk bisa menuntaskan apa namanya materi-materi yang harus diajarkan. Ya, yuk silakan, Ustaz Hakim. Bagaimana kabar Ustaz Hakim? Alhamdulillah sehat. Sehat Sehat, ya? sehat. Alhamdulillah sehat, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ustaz Yusuf mau nanya kayaknya, yuk silakan Ustaz Yusuf. Ustaz Samsul, ayo Ustaz Samsul. Ambil ngabsen saya nih satu-satu nih. Izin bertanya Ustaz. Wah, ya silakan Ustaz Abel. Ya, izin bertanya untuk makalah yang Iya, silakan. sudah presentasi pada hari ini terkait tentang pendekatan Andre Ripin ini. Dalam konteks akademik, gimana menurut pemakalah, apakah pendekatan Andre Ripin membantu atau justru mereduksi otoritas sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala? Boleh dijawab. Syukran Ustaz. Ya, silakan pemakalah. Tadi itu ada di makalahnya siapa tadi itu yang terakhir siapa tadi? Yang terakhir. Najwa. Ya, Najwa. Najwa, dijawab Najwa. Itu ada di makalah saudara tadi itu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ustadz Abel, yaitu apakah pendekatan Andre Ripin membantu atau mereduksi ya Iya, Kak. Iya. otoritas wahyu Allah. Jadi, sebentar, Ustadz. Eh, Yuk, tes. Cek, cek 1 miliar. Cek. Yuk, semangat lah. Tadi saya sampaikan langsung aja ya, karena ini cuma 10 menit ke depan tadi saya bilang. Teman-teman, terkait dengan apa mau dijawab, Najwa? coba menjawab Ayo, silakan. Pak. Tes. Suaranya Jadi, Najwa? jadi, aduh, wah atau
Iya, Bapak, apakah dengar? Ya, silakan. Halo, tes. Ya. Apakah pendekatan Andre Ripin membantu atau mereduksi otoritas wahyu Allah? Jadi jawabannya memang wahyu Allah itu kan eh Andre Ripin itu kan memandang wahyu sebagai teks yang tidak dapat dipisahkan dari konteks historis. Sorry, sebentar, Bapak. Eh wahyu Allah itu kan dipahami sebagai kalam yang memiliki otoritas absolut dan bersifat sakral. Nah, oleh karena itu, pendekatan Andre Ripin ini tidak dapat menggantikan kerangka teologis dalam memahami Al-Quran, tapi eh, pandangan Andre Ripin ini mengintegrasikan pendekatan historis dengan pendekatan normatif, jadi di tengah-tengahnya. Hal ini menunjukkan pemikiran Andre Ripin ini bisa diposisikan sebagai kontribusi penting dalam studi Al-Quran, tetapi harus digunakan secara sesuai atau proporsional sebagai alat aja, alat bantu analisis historis tekstual, bukan sebagai satu-satunya apa ya, satu-satunya paradigma dalam memahami wahyu gitu. Ya, ada lagi Ustadz Abil mau dipertegas sama Ustadz Abil, kan? Mungkin terima kasih jawaban dari kakak. Mungkin sudah oke, Ustaz. Masuk ya. Baik. Kan secara metodologinya Ripin itu kan tadi dijelaskan ya. Ripin itu kan ada beberapa prinsip dalam metodologinya. Ya. Yang ketiga itu prinsipnya itu mengevaluasi terhadap kredibilitas sumber. Ya, dari sanalah Ripin itu menekankan pentingnya penilaian keabsahan dan otoritas sumber-sumber keislaman. Sudah otomatis ya, eh, sumber atau otoritas sumber-sumber ini kan juga masih diragukan sama Ripin ya, otomatisnya. Dia mengevaluasi kredibilitasnya. Oleh sebabnya ya sebetulnya ini menjadi sebuah apa namanya eh, hal terpenting bagi eh, umat Islam khususnya para para intelektual untuk memperkuat otoritas sumber-sumbernya ya sumber-sumber keislaman ini yang mungkin masih diragukan oleh banyak kalangan orientalis khususnya. Nah, dari sinilah tidak hanya Ripin saja mengevaluasi eh, kredibilitas sumber, tapi para intelektual Muslim itu harus menguatkan justru, harus bisa menguatkan mencari solusi-solusi terbaik. Apa yang menjadi evaluasi para orientalis ini justru dikuatkan oleh para sarjana-sarjana Muslim terhadap keabsahan atau otoritas sumber-sumber keislaman yang digunakan oleh Muslim pada umumnya. Jadi selain mengevaluasi, mengevaluasi keilmuan sendiri untuk memperkuat gitu. Strategi yang bagaimana lagi nih kira-kira untuk bisa menguatkan. Seperti itu kira-kira nanti. Bagi kalangan kita orang-orang awam ya untuk memperkuat sumber-sumber atau otoritas sumber-sumber keislaman kita sendiri. Selain kita mengevaluasi strateginya, tapi juga mengevaluasi keilmuan yang kita punya. Seperti itu kira-kira ya, Salabil ya. Seperti itu untuk memperkuat otoritas sumber-sumber keislaman yang kita miliki. Ya, Syukron, Ustaz. itu teman-teman ada lagi satu pertanyaan lagi kalau ada. Kalau tidak ada ya wallahu a'lam bishawab, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sama-sama kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya di malam hari, perubahan waktunya. Ya, kemungkinan besar kalau ada perubahan waktu ya lebih cocok kayaknya di malam hari karena ya di malam hari udah pulang kerja semua ya. Jangan ada di pagi hari ya. Berarti di malam hari walaupun matanya sepet-sepet sedikit ya diusahakan untuk bisa hadir. Ya, saya juga tidak menutup kemungkinan di hari-hari di jadwal-jadwal yang sama itu ada perubahan di hari Rabu. Di malam hari, hari Rabu itu di malam hari. Kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada.
karena ada apa namanya ya namanya tugas pasti harus kita jalankan sesuai dengan instruksinya. Ya paling mengorbankan mahasiswa untuk perubahan waktunya. Sekali lagi yang pertama mohon maaf ya terkait dengan perubahan waktunya dan agenda-agendanya yang harusnya sudah mengisi di majelis-majelis taklim atau masjid-masjid atau yang sudah ada di alam arwah ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya di malam hari ini khusus mungkin harapannya sih di malam hari ini saja ya ataupun senang Ustadz malam hari aja ya udah nanti tinggal dikondisikan sama ketua panitia apa eh, koordinatornya. Udah kalau gitu Ustadz sepakat di malam hari aja ya sudah nanti kita bisa buat kesepakatan ya kan. Tidak masalah kalau memang nanti bagi yang malam harinya ada agenda-agenda ya kita tinggal apa namanya kondisikan untuk sesuatu yang apa namanya bisa saling membantu antara mahasiswa dan juga dosen. Yang penting ada apa namanya keridoan itu yang jelas itu ada keridoan itu yang jelas ya. Kalau ada sifat-sifat justru yang ngapain lagi perubahan ini, waktunya ini, aduh, saya waktunya ngajar, saya waktunya ini ya. Kalau nggak ridho, ya nggak usah kan gitu ya, teman-teman semua. Intinya ada sama-sama keridoan untuk menjalankan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh kita semuanya. Mungkin itu kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon izin semuanya. Jazakallah khair. Terima kasih. Barakallahu fiik.